Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emparel Abizar dari kelas 4 PJJA dengan nomor induk mahasiswa 062440111833. Sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada Ibu Dr. Insinyur Sri Reski Artini, Sarjana Teknik Master Engineering, selaku dosen pengampu mata kuliah, pengantar JIS dan LDD. Di sini saya akan membahas materi tentang data, informasi, sistem informasi pada sistem informasi geografis di mata kuliah pengantar JIS dan LDD. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja pemaparannya. Apa itu data dan informasi? Data adalah sekumpulan fakta, biasanya berupa angka, dan juga fakta di sini adalah sesuatu yang bisa diamati dan diukur. Sedangkan informasi adalah proses dari data atau hasil dari setelah data diproses. Kapan suatu informasi tidak berarti atau tidak berguna lagi bagi user atau penggunanya? Yaitu pada saat user atau penggunanya tidak lagi membutuhkan informasi tersebut. Data merupakan bahasa, matematikal, dan atau simbol-simbol pengganti lain yang telah disepakati secara umum dalam menggambarkan suatu objek, manusia, peristiwa, aktivitas, konsep, atau objek-objek penting lainnya menurut Prahasta tahun 2009. Data merupakan raw fact atau suatu kenyataan apa adanya. Seperti yang saya bilang tadi, data itu merupakan sekumpulan fakta. Ini adalah contoh data dan informasi suatu area. Kemudian informasi. Informasi yaitu data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Ciri-ciri informasi yang berguna antara lain, yang pertama dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna, yang kedua teliti, tiga relevan, dua siap digunakan pada waktu yang diperlukan, kemudian yaitu data mudah dimengerti atau informasi tersebut mudah dimengerti, singkat, dapat dipercaya, lengkap, dan mudah diperoleh. Sumber kesalahan informasi. Ada beberapa sumber kesalahan yang terdapat pada suatu informasi. Yang pertama adalah metode pengukuran dan pengumpulan data yang salah. Yang kedua yaitu tidak mengikuti prosedur pengelolaan yang benar. Yang ketiga, data hilang atau tidak terolah. Kemudian kesalahan mencatat atau mengkoreksi data. Kemudian ada kesalahan dalam prosedur pengelolaan atau pemrograman komputer dan kesalahan yang disengaja. Kemudian ada relasi umum antara data dan informasi, input, processing, output, dan umpan baliknya. Dari data tersebut akan dilakukan pengelolaan, kemudian pemrosesan, kemudian dikompilasi, transformasi, dan lain-lain. Dan dari semua kegiatan tersebut akan menghasilkan suatu informasi. Kemudian ada siklus data informasi, yang seperti saya bilang tadi. Dari input data atau memasukkan data kemudian diproses. Dari proses tersebut itu memerlukan referensi, kemudian ada yang namanya basis data. Basis data itu adalah kumpulan data, kemudian output atau informasi, kemudian ke penerima, keputusan dan tindakan, dan hasil tindakan, dan kembali lagi ke data. Data sendiri ada dua, yaitu data komponen spasial dan data tematik. Kemudian ada data geografik dan informasi, yaitu ada dua tipe, yaitu data spasial dan data atribut. Contoh data spasial misalnya adalah data mengenai jalan. Kemudian data atributnya yaitu nama jalan, panjang jalan, lebar jalan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penjelasan terhadap jalan tersebut. Ini seperti yang saya bilang tadi, yaitu contoh dari data spasial yaitu adalah data jalan dan atribut datanya. Atribut data itu tersebut adalah menjelaskan kembali lebih rinci yaitu mengenai data spasial tersebut. Kemudian ada yang namanya sistem. Sistem yaitu salah satu cara para ilmuwan memahami dunia adalah reductionism.
merinci fenomena ke dalam bagian-bagian pokoknya. Kemudian semua hal dikaitkan dengan semua hal lain. Suatu sistem terdiri dari bagian-bagian atau komponen dan elemen. Setiap bagian dapat merupakan sebuah sistem. Sistem informasi yaitu adalah suatu sistem gabungan manusia dan mesin. Ini adalah sistem. Nah, kemudian ada yang namanya tadi yang saya sebut sistem informasi, yaitu gabungan manusia mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam berorganisasi. Dan juga dapat disebut sebagai sekumpulan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi terkait untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian. Kemudian ada tujuan dan aktivitas sistem informasi. Tujuan sistem informasi di sini adalah untuk menyajikan dan mensistematikan informasi dari seluruh kejadian atau kegiatan yang diperlukan untuk mengendalikan operasi suatu organisasi menurut Budi Har 95. Yang kemudian kegiatan yang dimaksud adalah mengambil, mengelola, menyimpan, dan menyampaikan informasi atau komunikasi yang diperlukan di dalam mengoperasikan seluruh aktivitas organisasi yang bersangkutan. Kemudian ada sistem informasi berbasis komputer versus tidak berbasis komputer. Awalnya, sistem informasi tidak berbasis komputer, yaitu tidak mudah untuk dikendalikan, dan kemudian tidak semua sistem informasi siap untuk segera diadaptasikan dengan sistem komputer. Yang kemudian yang pertama itu ada jumlah sistem informasi yang cukup banyak, dana yang sangat terbatas, kompleksitas yang relatif rendah, jumlah pengguna sistem informasi yang relatif rendah, dan cenderung tetap mempertahankan tenaga manusia, dan lain-lain. Kemudian ada karakteristik sistem informasi tanpa dukungan komputer. Yang pertama yaitu data disimpan di dalam media atau perangkat yang harus dapat dibaca oleh manusia. Yang kedua yaitu penelusuran data dilakukan oleh manusia. Kecepatan penelusuran menjadi relatif rendah, orde menit hingga jam, dan tidak menjadi prioritas tertentu. Yang kemudian ada makin besar dan kompleks organisasi terkait, makin sulit untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan cepat. Kemudian ada yang keempat yaitu kecepatan pengelolaan data sangat ditentukan oleh kecepatan petugas terkait atau manusia dalam menghitung, menyusun tabel laporan, dan menggandakan laporan. Yang kelima ada transmisi atau pengiriman data dan informasi sebagian besar memerlukan fasilitas transportasi fisik dari media yang digunakan. Kemudian ada penggunaan sarana telekomunikasi masih sangat terbatas. Yang terakhir yaitu terdapat delay atau keterlambatan informasi yang cukup besar sebagai akibat dari keterbatasan penelusuran, pemrosesan, dan transmisi data. Nah, tadi saya sebutkan yaitu kelebihan dan atau karakteristik dari sistem informasi dengan tanpa komputer. Yang selanjutnya yaitu karakteristik sistem informasi dengan dukungan komputer. Yang pertama yaitu adalah data tersimpan di dalam media atau perangkat yang harus dapat dibaca oleh mesin dan bersifat padat hingga lebih mudah dan cepat untuk ditelusuri atau dalam satuan waktu detik hingga menit. Yang kedua yaitu sekumpulan data yang berukuran besar dapat disimpan di satu lokasi saja. Yang ketiga yaitu kecepatan pengelolaan data sangat tinggi atau orde detik, menit hingga jam, sangat tergantung pada volume data, ruang penyimpanan, RAM, dan prosesor terkait. Kemudian yang keempat ada transmisi data dapat juga dilakukan melalui sarana telekomunikasi. Yang kelima ada delay atau keterlambatan yang terdapat di aliran data dan informasi relatif kecil karena proses-proses penelusuran, pengolahan, dan transmisi data dapat dilakukan dengan cepat. Yang terakhir ada lokasi-lokasi pengembangan dan pengoperasian sistem informasi yang tersebar tidak menghalangi kemudahan dalam memonitor dan mengkoordinasikan segala aktivitas terkait. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pemaparan kali ini, yaitu tentang data, informasi, sistem informasi pada sistem informasi geografis. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Reski Artini, Sarjana Teknik Master Engineering, selaku dosen pengampu mata kuliah, pengantar JES dan LDD. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.